Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pencuri spesialis kendaraan bermotor di Padang diringkus polisi. 4 ekor buaya menampakkan diri di Sungai Mangoy. Gedung olahraga Gor Haji Agus Salim Padang terbengkalai dan rusak. Tim Basarnas Kabupaten 50 Kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, polisi, dan tentara mencari belasan anggota komunitas Trabas yang tersesat di hutan Nagari Banjolawe pada Minggu malam. Dengan peralatan yang lengkap, petugas menyisiri kawasan hutan untuk membantu evakuasi. Setelah berjalan hingga 1 jam, petugas gabungan menemukan belasan orang yang tersesat tersebut. 13 orang ditemukan dalam kondisi selamat. Namun 1 orang meninggal dunia di lokasi, diduga akibat sakit lambung yang dideritanya. Jenazah korban dievakuasi petugas gabungan dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. 12 penggiat Trabas Adventure hilang. 13 ditemukan selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kronologis meninggal dunia karena asam lambung. Hilangnya di hutan Banjalawe yaitu Bukit Barisan. Dengan berhasilnya dievakuasi 14 personil Trabas itu, operasi dinyatakan ditutup. Korban merupakan pecinta sepeda motor Trabas yang biasa mencari arena menantang di alam liar. Usai korban ditemukan, operasi SAR dinyatakan ditutup dan petugas kembali ke satuan masing-masing. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Enam bulan masuk dalam daftar pencarian orang, Minggu malam, pelarian adik berhenti di tangan polisi. Ia tak bisa berkutik lagi saat polisi menciduknya di rumah orang tuanya di daerah Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, karena dituduh sebagai pencuri sepeda motor. Usai ditangkap, petugas kemudian membawa pelaku untuk mencari barang bukti. Polisi menemukan 2 unit sepeda motor. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di rumahnya di kawasan Belimbing pada bulan Juli tahun lalu. Menurut polisi, Ade merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang beraksi saat pemilik rumah tertidur. Pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Tersangka mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya 1 lokasi, pelaku telah mencuri sepeda motor di beberapa lokasi di Kota Padang. Tersangka sempat melarikan diri, namun ditangkap petugas saat kembali ke Kota Padang. Setelah kita amankan 1 orang tersangka pencurian sepeda motor, kita amankan 1 orang untuk tersangka di perumahan Belimbing, Kecamatan Kuranji, yang mana tersangka telah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali atau 2 TKP di sekitar komplek perumahan Belimbing, Kecamatan Kuranji. Tersangka dan barang bukti 2 unit sepeda motor curiannya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kini resah atas kehadiran buaya yang kerap menampakkan diri di aliran Sungai Mangoy. Seperti yang dilihat warga beberapa waktu lalu, buaya berenang dengan tenang menyusuri aliran sungai. Menurut warga, sejak seminggu lalu, 4 ekor buaya berbagai jenis berkeliaran dan sering berjemur di pinggir sungai. Meski belum merenggut korban, namun kehadiran buaya-buaya itu meresahkan dan menakutkan warga. Kalau yang saya sendiri lihat, itu cuman ada 1 ekor. Cuma dari keterangan-keterangan masyarakat yang lain, kemarin sore masih ada nampak. Tapi tipenya lain lagi, agak kehitaman. Kemarin itu agak kekuningan. Kira-kira berapa ekor?
Ya sekitar 4 lah paling minimalnya. Untuk mengantisipasinya, aparat desa setempat dan polisi mengimbau masyarakat yang biasanya beraktivitas di sepanjang sungai untuk berhati-hati atau menghentikan aktivitas mereka untuk sementara. Agar menghimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di seputaran pantai, seputaran sungai ini agar berhati-hati dan kalau bisa tidak beraktivitas di sungai terlebih dahulu. Kepala desa telah meminta bantuan BKSDA Sumatera Barat untuk menangkap dan mengevakuasinya agar warga bisa kembali tenang beraktivitas di sungai tersebut. Namun hingga kini permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Gedung olahraga di Komplek Gor Agus Salim Padang nasibnya kini memprihatinkan. Sejak gedung ini selesai dibangun, belum pernah diresmikan. Gedung tersebut beberapa kali digunakan untuk pemusatan latihan atlet PON Sumbar dan persiapan Porwil Bengkulu beberapa waktu lalu. Setelah itu, gedung yang dibangun pada zaman Gubernur Irwan Prayitno dengan anggaran miliar rupiah tidak pernah digunakan lagi. Gedung ini tak lagi terawat. Rumput liar dan sampah menghiasi bagian luarnya. Sedangkan di bagian dalam, lantainya banyak yang terkelupas akibat genangan air yang masuk dari atapnya yang bocor. Tak hanya itu, plafon gedung ini juga banyak yang copot. Gedung yang dibiarkan terlantar ini menimbulkan keprihatinan warga. Rasanya gedung sebagus itu rasanya ya kalau tidak digunakan rasanya membuasi. Begitu. Alangkah indahnya kalau digunakan oleh para olahragawan untuk masyarakat Kota Padang. Saya sebagai warga Kota Padang ya, mungkin merasa prihatin ya. Karena ini kan gedung ini kan udah puluhan miliar diserap dari APBD Sumatera Barat. Hingga saat ini tidak jarang digunakan. Jadi menurut saya sepertinya menghambur-hamburkan uang rakyat aja. Ya, dana sebanyak itu yang dipakai kan, rasanya nggak apalah gitu ya kan, menjadi sia-sia lah gitu ya kan bisa dipergunakan sebenarnya semaksimal mungkin gitu. Menurut Dian Tolani, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, untuk menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, gedung ini akan diperbaiki dengan anggaran 2 miliar rupiah. Penggunaan Super Hall ini memang harus banyak yang dilakukan perbaikan dulu. Cuman memang anggaran untuk perbaikan ini atau perawatan pemeliharaan ini yang belum ada. Kita juga sudah coba usulkan mudah-mudahan tahun 2023 ini untuk juga bertepatan dengan pelaksanaan Porprov nanti ini anggarannya bisa terrealisasi dan bisa kita perbaiki. Dibangun dengan dana miliaran rupiah dan tidak dimanfaatkan secara maksimal, merupakan bukti jika pemerintah Provinsi Sumatera Barat tak piawai dalam hal perencanaan dan terkesan menghambur-hamburkan uang negara yang berarti juga uang rakyat. Dari Padang, Robiha melaporkan.